Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Basirun Simajuntak, SPD MSI, guru di SMA Negeri 1 Medanggeras, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya menyampaikan tugas koneksi antar materi saya di modul 21, pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Artinya, setiap kegiatan yang dilakukan mendukung semua murid di kelas. Maksudnya kita harus mengingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lainnya pasti berbeda. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana caranya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada 5 hal yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, antara lain adalah 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Terdapat 3 kebutuhan belajar murid yang harus dipahami oleh guru, yaitu 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. Pada kebutuhan kesiapan belajar murid, di sini guru harus melakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal atau menentukan apa yang telah diketahui. Pada kebutuhan minat murid, guru harus mengingat bahwa minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motif, faktor bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pada profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu anak dengan yang lainnya. Ada 6 cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, yaitu 1. Mengamati perilaku, 2. Identifikasi pengetahuan awal, 3. Melakukan refleksi, 4. Komunikasi dengan guru sebelumnya, 5. Membaca raport murid di kelas sebelumnya, 6. Melakukan penilaian formatif. Apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Ada 3 strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih atau memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari.
Apakah ada kaitannya modul 21 dengan modul-modul sebelumnya? Ya, pasti ada. Pada modul 11 Filosofi Ki Hajar Dewantara ada hubungannya dengan modul 21 Pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1-2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 21 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Kaitan modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak dapat mewujudkan murid bernalar kritis dengan menuntun murid melalui klub belajar fisika di sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan kedua modul ini dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan dalam pelaksanaannya pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan tugas saya kali ini. Sampai ketemu kembali di tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih. Thank you. Basiru Simajuntak SPD MSI, Horas. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam dan bahagia.